Salam, selamat malam untuk kita semua. Kita masuki ibadah Pentakosta kedua untuk malam ini. Sapaan salam ini juga kepada Bapak, Ibu, pemuda, opung, dan orang tua kami, serta Inang, Naomi yang mengikuti ibadah secara daring dari rumah. Sebelum kita mulai beribadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, untuk kita yang berada dalam gereja, agar kita menonaktifkan alat komunikasi kita pada saat beribadah dan juga tetaplah kita memakai masker selama kita beribadah. Yang kedua, mengingatkan untuk kolekte atau persembahan kita dilakukan hanya satu kali saja, termasuk kolekte ke depan dan kolekte kedua di kantong. Caranya, seperti biasa, jemaat yang ada di gereja bisa menyerahkan persembahan kita ke kotak persembahan di depan, dan jemaat yang mengikuti ibadah secara daring dapat men-scan QR code yang ada di layar televisi yang terhubung dengan OPPO, Dana, Link Aja, GoPay, BCA M-Banking, dan provider bank masing-masing. Topik ibadah hari Pentakosta kedua kita adalah pembaruan oleh Roh, di mana model kebaktian kita memakai model khusus berbahasa Indonesia. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita. Marilah kita bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, marilah kita bernyanyi lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita nyanyikan 2 kali. Kudus, ku mengasihimu.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang hadir di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih atas anugerah dan karunia-Mu yang mencurahkan Roh Kudus bagi gereja-Mu. Bukalah hati kami agar Roh-Mu memperbaharuinya supaya kami dapat menyatakan buah Roh dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu agar hidup dalam kesatuan dan pimpinan oleh Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan, yakni dasatita. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang sembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Inilah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari semua orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk menentukan titah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi nyanyian jemaat, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami mempergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa kami yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut, diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku,
sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni segala dosa kita oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari lagu Katakan Yesus Terbesar 2 kali. Katakan Yesus Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yoel 3 ayat 1-2. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri. Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikan ke antara bangsa-bangsa dengan membagi-bagi tanahku. Demikian firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 233 ayat 1, 2, dan 3. Dengan cahaya kasih-Mu terang.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah kami, untuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, supaya dalam perjalanan kehidupan kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap hati, setiap telinga kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Inang, orang tua kami lansia, Naomi, Nama Poso, dan juga anak-anak sekolah minggu. Hari ini dalam pesta Pentakosta yang kedua, yang sering disebut pesta tuntunan. Firman Tuhan kepada kita tertulis di dalam kitab Roma pasal 8, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Hidup oleh roh,
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam hati kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Inang semua. Hari ini adalah pesta Pentakosta yang kedua. Yang pertama sudah kita rayakan kemarin. Bapak Inang, kalau di istilah Simalungun disebutkan tuntunan, itu berarti martuntun. Kalau dikatakan pesta tuntunan, pesta na martuntun. Martuntun ma pangusay honon ni naibata bani tonduy ni hubata haganupan Bapak Inang. Berlimpah-limpahlah pencurahan kuasa Roh Kudus kepada setiap jemaat yang ikut menerima kuasa Roh Kudus. Maka hari ini Bapak Inang, kita kembali memperingati dan merayakan peristiwa Pentakosta, yang artinya mari kita menerima kekuatan daripada Roh Kudus. Dengan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para murid pada waktu itu, tepat 50 hari setelah Yesus bangkit dari kuburnya. Saudara yang terkasih, Bapak Inang, di Minggu Pentakosta ini juga sekaligus diperingati hari lahirnya gereja. Karena mulai saat itu murid-murid terus-menerus berkumpul dan bersatu hati sebagai tubuh Kristus di dunia. Dan kita juga secara khusus dalam konteks GKPS, kemarin juga kita sudah memperingati Pesta Sekolah Minggu. Pesta Sekolah Minggu GKPS yang ke-53. Artinya Bapak Inang, pada pesta turunnya Roh Kudus kepada anak-anak kami sekolah minggu juga dicurahkan Roh Kudus untuk memberikan semangat, untuk memberikan pengertian, untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Inang jemaat yang terkasih, melalui firman yang kita sudah dengarkan kemarin, menjelaskan kepada kita bahwa orang percaya justru mendapatkan kehidupan baru. Bahwa orang percaya sudah menerima kekuatan yang baru. Karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dan memang benar Bapak Inang, bahwa orang yang hidup di dalam Roh Kudus, atau jika dikatakan seseorang itu hidupnya bersama-sama dengan Roh Allah, dia memahami bahwa hidupnya hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Dia rando goluh natuari, sadarion daripada goluh natuari Bapak Inang. Itu maknanya. Jadi kepada anak-anak kami sekolah minggu yang juga sudah menerima pencurahan Roh Kudus, layaklah bertumbuh, berkembang
di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang menyebabkan kalau hari ini kita juga masih beribadah Bapak Inang. Jadi tidak ada kekeliruan tentang ini. Kenapa kita masih ke gereja pada pesta Pentakosta yang kedua atau Pentakosta tuntunan? Karena Allah terus bersama-sama dengan kita di dalam rohnya. Karena kehadiran Roh Kudus itu di dalam diri setiap orang, menuntun setiap orang untuk semakin bersuka cita, untuk semakin bersemangat menjalani kehidupan ini. Nah, menjadi pertanyaan Bapak Inang, kapan Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita? Kapan Roh Kudus itu berada atau tinggal berdiam di dalam diri kita? Bapak Inang jemaat yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan Injil Lukas pasal 24 ayat 49, di sana dijelaskan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus membekali, memperlengkapi setiap orang. Tuhan Yesus menyertai setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan mengajari orang percaya. Dan dia berjanji memberikan seorang penolong yang lain. Siapa itu? Itulah dia Roh Kudus Bapak Inang. Roh yang kita terima. Roh Kudus yang kita peringati hari ini. Dialah Roh Kudus yang kita rayakan. Roh kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Roh inilah yang mengajari, yang mengingatkan kita supaya kita dapat hidup berjalan dalam kebenaran, jujur, baik, tekun, peduli, atau dikatakan dalam tema kita, berdampak bagi banyak orang. Dan roh inilah yang menuntun kita Bapak Ibu, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Tuhan, mana kehendak daging. Bapak Inang jemaat yang terkasih, melalui khotbah kita hari ini ada beberapa poin yang sangat penting disampaikan kepada kita melalui surat Roma ini. Yang pertama, orang yang hidupnya menuruti keinginan roh tidak akan menerima penghukuman. Jelas dikatakan tadi di ayat 1. Itu sebabnya Paulus memerintahkan kepada orang-orang Kristen supaya berjalan dalam roh, hidup dalam roh. Maksudnya Bapak Inang, jangan berjalan di dalam daging. Kenapa itu dikatakan? Karena Yesus telah memerdekakan kita. Yesus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu Bapak Inang, bahwa hukum Taurat itu memang baik. Ado ase isobut rambu-rambu ni pargoluhan. Rambu-rambu kehidupan. Tapi karena kelemahan manusia dan penuh dosa, Taurat tidak lagi mempunyai kekuatan. Taurat tidak berdaya. Maka manusia tidak dapat melakukannya. Untuk itulah Allah melihat tak seorang pun dari antara manusia berdosa dapat menyelamatkan hidupnya. Maka Allah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Melalui roh Yesus yang memiliki tubuh seperti manusia, maka Allah kembali menyatakan hukumnya kepada kita Bapak Inang. Yesus yang telah menjadi manusia
supaya manusia tidak jatuh lagi dalam dosa atau tidak lagi mendapatkan penghukuman oleh hukum dosa dan hukum maut. Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Dia mati di kayu salib untuk menjadi suatu persembahan karena dosa-dosa kita, Bapak Inang. Sehingga dia hidup. Dan kita juga hidup di dalam roh merupakan suatu persyaratan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Poin yang kedua, Bapak Inang, dalam perjalanan kehidupan orang percaya yang pasti banyak menghadapi tantangan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan saya hidup sebagai orang percaya tanpa persoalan. Semua pasti mengaku, Bapak Inang. Dalam prosesnya kita ditawarkan satu di antara dua pilihan, yaitu hidup menurut kedagingan atau hidup di dalam roh. Mana yang kita pilih? Keduanya sangat bertolak belakang, Bapak Inang. Dan keduanya ini sangat bertentangan. Hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh ini sangat bertentangan sekali. Kehadiran Yesus telah menggenapi persyaratan perjanjian lama. Dan melalui iman di dalam Yesus, orang-orang percaya dibenarkan secara cuma-cuma. Paulus telah membedakan, memisahkan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Yang mana Paulus katakan hidup dalam daging yaitu hidupnya tidak memerlukan Tuhan. Hidupnya tidak taat kepada firman. Tidak memikirkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Contohnya itu, Bapak Inang, dia hidup itu di dalam, kalau kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Ini adalah gambaran orang-orang yang hidup di dalam daging. Hidupnya itu melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kedagingan. Dan Paulus mengatakan orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang tidak layak dan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita jelas mengetahui, Bapak Inang, bahwa hidup di dalam daging tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Hidup di dalam roh, Paulus gambarkan yaitu hidup yang pribadinya terikat tetapi dipimpin oleh kekuatan yang memberi hidup, yaitu roh Allah sendiri. Orang yang hidup di dalam roh, Bapak Inang, inilah orang yang berpengharapan walau banyak tantangan yang dia hadapi. Walau dia dalam pergumulan, walau dia dalam sakit penyakit, dia mampu hidup di dalam roh karena dia memiliki pengharapan. Orang yang seperti ini, Bapak Inang, memiliki ciri-ciri yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 22. Di dalam dirinya terlihat kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang menjadi kehidupannya. Dan inilah yang menjadi tuntutan di dalam dirinya. Sehingga dia terus menerus hidup di dalam roh. Hanya orang yang hidup di dalam roh sajalah yang mampu melakukan itu semua, Bapak Inang. Kalau kita tidak hidup dalam roh,
kita tidak akan mampu hidup dalam kasih. Kalau kita tidak hidup dalam roh Bapa Inang, kita tidak akan mampu bermurah hati, bersabar. Kita tidak akan mampu melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa kuasa Roh Kudus mampu mengubahkan segala sesuatunya. Bahkan mengubahkan sifat-sifat, karakter-karakter. Orang percaya justru memperoleh roh kehidupan, roh yang baru. Karena Roh Kudus ada dan bersama-sama dengan Dia. Jadi boleh kita evaluasi diri kita Bapak Inang. Roh yang mana yang ada sekarang di dalam diri kita? Karena banyak roh di dalam kehidupan ini. Banyak roh yang membuat kita juga lupa kepada roh Allah, Roh Kudus yang senantiasa setia menghibur kita. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Kristus Bapak Inang, tentunya kita tidak sama hidup dengan dunia ini. Marbeda dohita pakon dunia on. Konsep dunia hidup selalu menawarkan hal-hal yang enak, yang indah, yang membuat kita sampai terlena, lupa kepada keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus mengakui Bapak Inang bahwa selalu ada perlawanan dari dalam diri seseorang kalau dia tidak hidup di dalam roh. Akan selalu ada penolakan kalau dia tidak hidup di dalam roh. Tetapi selalu ada kekuatan dan keberanian melawan kedagingan bila mana kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Maka kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Artinya Bapak Inang, selama kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah dan hidup kita di dalam Kristus sebagai kegenapan hukum Taurat, dengan kata lain kita memperoleh kebenaran di dalam kehidupan kita. Inilah hidup di dalam roh. Orang yang ada di dalam Kristus, dia sudah menggenapi hukum Taurat Bapak Inang. Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 1 bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kutuk hukum Taurat telah diambil oleh Yesus Kristus. Yesus telah membawa itu sampai kepada kayu salib. Via dolorosa yang dia alami. Sehingga orang percaya, orang yang hidup di dalam roh menerima kemenangan atas dosa-dosa. Jadi angko mangguluh kita ibagas tondui Bapak Inang. Adong do gogo ibere hubat tatene. Melawan kedagingan-kedagingan ini. Melawan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita sudah hidup di dalam Kristus. Itu artinya kita dimenangkan atas kuasa dosa dan kuasa maut. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga harus mengingat bahwa selama kita masih hidup, kita akan selalu mengalami tarikan antara keinginan daging dan keinginan roh yang selalu bertentangan. Maka hari ini Bapak Inang, tugas kita adalah teruslah mengambil waktu untuk merenungkan apa yang telah dianugerahkan Allah untuk menjadi milik kita, yaitu Roh Kudus. Mari miliki itu Bapak Inang. Mari miliki Roh Kudus supaya kita mampu mengambil waktu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita miliki Roh Kudus Bapak Inang, supaya kita mampu menyalipkan kedagingan-kedagingan kita. Janganlah mencoba melepaskan paku-paku yang menyalipkan kedagingan-kedagingan itu. Kita agak lupa nahinarkan di bata. Kalau kita merasa belum menyalipkan kedagingan-kedagingan kita Bapak Inang, segeralah, salibkanlah. Karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa,
Tetapi sekarang Bapak Ibu, kesempatan pencurahan Roh Kudus ini memampukan kita untuk menyalipkan kedagingan-kedagingan kita. Mari kita memberi waktu untuk Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita mampu memegang yang terbaik di dalam hidup ini. Kalau kita tidak mampu untuk melakukannya Bapak Inang, tentunya tugas kita adalah mari meminta pertolongan Roh Kudus. Tuhan Allah sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tuhan Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan itu pesan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dia telah mengatakan, kamu tidak akan kutinggalkan seperti anak yatim piatu. Aku pergi ke rumah Bapakku adalah untuk kamu, demi kamu. Artinya Bapak Inang, Yesus pergi ke rumah Bapa di sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi semua orang percaya. Maka Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus yang adalah juga Roh senantiasa menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita semangat, sehingga kita tidak perlu takut menjalani kehidupan kita ini. Bapak Inang, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk itu marilah kita berjuang, marilah kita berusaha untuk selalu hidup di dalam Roh, agar Roh Allah mau tinggal di dalam diri kita. Karena hidup kita ini, tubuh kita ini adalah milik Allah. Kalau tubuh kita ini milik Allah, maka persekutuan kita akan berbuah roh. Gereja kita akan berbuah roh Bapak Ibu. Keluarga kita akan berbuah roh. Persekutuan kita akan berbuah roh. Hidup kita akan selalu dipenuhi roh. Demikianlah yang kita harapkan melalui pencurahan Roh Kudus ke tengah-tengah kita pada minggu pesta tuntunan malam hari ini. Bapak Inang, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka mari kita ambil milik kita ini. Kekuatan, kuasa daripada Roh Kudus yang telah dicurahkan. Mari Bapak Inang milikilah itu. Supaya di dalam menjalani kehidupan ini, terkhusus di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita memiliki kekuatan yang baru. Kita memiliki semangat yang baru. Dan kita tidak takut Bapak Inang. Karena Tuhan Yesus hadir melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh sebab itu Bapak Inang, saudara yang terkasih, dan juga kepada anak-anak kami, sekolah minggu, mari kita bersemangat kembali. Mari kita bangkit kembali. Bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Kalau kita mau membuka hati Bapak Inang, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam diri kita. Maka Roh Kudus akan menuntun kita, akan mengajari kita terhadap apa yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir sekali Bapak Inang, mari teruslah kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah kita berlutut di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus. Karena di dalam setiap perjalanan hidup kita Bapak Inang, ada banyak hal yang membuat kita mungkin jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kita memiliki kemampuan, kita memiliki kuasa, yaitu daripada Roh Kudus. Mari Bapak Inang, milikilah Roh Kudus yang selalu siap untuk hadir di dalam diri kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan. Di saat-saat pencurahan Roh Kudus, kami percaya Tuhan Yesus, ketika Engkau akan pergi ke rumah Bapa, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau tidak meninggalkan kami.
Engkau senantiasa memberikan roh penghiburan kepada kami. Mari Tuhan, hiburkanlah setiap umat-Mu. Hiburkanlah setiap jemaat-Mu yang di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, di dalam keputusasaan, di dalam keraguan. Mari Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Bapa di dalam kuasa Roh Kudus, supaya setiap jemaat-Mu yang percaya kepadamu akan menerima kekuatan yang baru. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu, yang mana mereka lah cikal bakal gereja-Mu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus, di hari pencurahan Roh Kudus-Mu, mari Bapa curahkan setiap roh-Mu kepada setiap anak-anak kami sekolah minggu, supaya mereka juga boleh merasakan kekuatan yang baru. Hadir Engkau Tuhan, sehingga mereka semakin memahami kehidupan mereka yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap jemaat-Mu Bapa, di dalam pekerjaannya, di dalam harapan-harapannya, supaya jemaat-Mu senantiasa bersuka cita dan bersyukur atas karunia yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Bapa, kalau hari ini, di malam hari ini juga kami boleh merasakan curahan Roh Kudus Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu senantiasa menuntun kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami memperoleh sukacita, kehidupan yang kekal yang telah Engkau sediakan bagi segala orang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, baik itu pengurus seksi, pengurus sektor, guru-guru sekolah minggu, sintua, camas, dan juga pimpinan harian majelis jemaat, full timer, bahkan juga hamba Tuhan yang sudah emeritus. Tuhan Yesus, mari satukan hati kami Bapa. Perlengkapi seluruh hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya hamba-hamba Tuhan akan mampu melayani-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur atas terlaksananya ibadah pesta Pentakosta yang kedua ini. Mari berkati Tuhan seluruh pelayan Tuhan, tim multimedia, PHMJ yang ada pada saat ini, bersama-sama seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Mari Tuhan Yesus berkati seluruhnya, supaya kami benar-benar merasakan curahan Roh Kudus, sehingga setiap saat kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ada banyak hal yang penting kami mohonkan ke hadapan-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan. Engkau berkuasa memberikan apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan secara khusus Tuhan, kami membawa anak-anak kami Bapa, yang dekat dan yang jauh. Terkhusus mereka yang sudah mengikuti ujian UTBK, untuk boleh masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka cintai. Siapapun mereka Tuhan, layakkan anak-anak kami Bapa, untuk boleh memasuki kesempatan yang indah ini. Dan berikan mereka juga kesempatan untuk boleh merasakan kasih setia Tuhan. Lindungi anak-anak kami Tuhan. Ketika mereka belum memiliki kesempatan, yakinkan mereka Bapa, kalau mereka memiliki kesempatan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ampunilah kami Bapa akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biarlah itu Tuhan mengingatkan kami supaya kami semakin berubah, bertobat dari segala kejahatan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus, kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di tengah-tengah kehidupan kami. Amin.
Bapak Inang, jemaat yang terkasih, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Andai kupunya banyak lidah. Andai kupunya Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi kami orang berdosa.
Engkau telah menyatakan kasih-Mu melalui penderitaan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari kuasa dosa. Kami tidak digenggam dan dikuasai dosa dan kematian, karena Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami melalui Yesus Kristus yang rela menderita. Ya Tuhan, ingatkanlah kami supaya selalu setia kepadamu, dan berikanlah kepada kami kekuatan agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuntunlah kami untuk memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Ya Tuhan, dengarlah doa kami ini melalui anak-Mu, Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai sejahtera, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom kepada orang tua kami lansia, Inang Naomi, Bapak Inang, Majelis, Pemuda, dan anak-anak sekolah minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, ibadah kebaktian Pentakosta kedua atau Pentakosta tuntunan telah kita bersama ikuti pada malam hari ini. Terima kasih kepada Inang Bifo Resnaria Borudamanik yang telah menguatkan kita semua melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih kepada semua petugas, para agenda, Sibasa Doding, singers, pemusik, dan tim multimedia yang dikoordinir oleh Seksi Pemuda GKPS Cempaka Putih. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati.